Halo, semangat pagi teman-teman semua. Ya, selamat malam semuanya. Ya, senang sekali bisa ketemu di IG Live malam hari ini. Oke, kita persiapan dulu, cek teknis dulu. Ya, semoga bisa lancar semua ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah mulai join, untuk Pak Haryono, untuk Bro Andrew Alexander, untuk siapa lagi nih? Ada Septika, ini dari Solo ya, apa kabar? Ada juga Bella, ada Timothy. Oke, mulai masuk. Oke, apakah bisa mendengar suara saya? Cek, cek, satu, dua. Ya, teman-teman bisa tolong tes dulu. Ya, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, kita akan segera mulai live aji kita. Oh, ada Pak Amin juga. Halo Pak Amin Zarkasi, luar biasa. Ada Pak Anton, Bu Endang ya. Oke, masuk terus ini teman-teman semua. Oke, sudah oke ya suaranya ya? Oke, Bro Andrew, thank you sudah sip semua ya suaranya ya. Oke, baik teman-teman. Untuk live IG malam hari ini ya saya tidak sendiri tapi nanti akan bersama dengan teman saya coach yang luar biasa juga ya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Mungkin beberapa ada yang belum pernah ya untuk masuk di IG Live saya. Ya, perkenalkan nama saya adalah Heri Komala. Saya adalah seorang character motivator dan juga entrepreneur selama lebih dari 20 tahun. Jadi saya bergerak di bidang pembibitan dan peternakan ayam dan agribisnis ya, dan sekarang juga saya adalah digital affiliate marketer. Ya, jadi senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua di sini ya. Oke, mulai masuk lagi teman-teman semua. Halo Bu Mercy. Oke, halo Gerald. Oke, Coach Tommy juga sudah bisa ini ya, saya lihat sudah. Oke, saya langsung saja undang Coach Tommy ini yang luar biasa teman-teman ya. Nanti beliau akan cerita bagaimana ya tentang leadership in crisis gitu ya. Oke, langsung saja saya undang beliaunya ya. Ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, ya, selamat mengikuti IG Live kami. Nah, ini dengan Bro Tommy. Halo, Coach Tommy. Hey, hey, semangat Halo, pagi, selamat malam, semangat semuanya salam pagi. sehat. Wah, luar biasa. Wah, keren nih Heri nih, waduh. Aku nggak tahu kalau kamu itu ternyata motivator. Ini Keren, justru keren, keren, belajar keren. belajar banyak ini sama Bro yang satu ini ya. Wah, enggak lah, Wah. enggak lah. Ini Justru apa banyak banyak yang minta ini belajar sama Bro Tommy ini sama Coach Tommy ini ya. belajar Oke, bisa apanya? dengar suara dengan jelas ya, Bro ya? Suaranya Ya, jelas? jelas, clear, very Jelas clear, ya? very Oke clear. ya. Semoga lancar semua ya kita IG Live malam hari ini. Karena kita akan IG Live selama kira-kira 5 jam ya, Coach Tommy ya. Wah, Kalau sekalian cuma kuat ya. semalaman. Tapi Ada. harapannya nggak saya yang ngomong doang ya, Heri ya, banyak yang eh, tanya ya, Iya, iya, ya, iya, betul, betul. ya. Ya, jadi teman-teman kalau nanti Ah. mau bertanya sama kami boleh, terutama kepada Coach Tommy, silakan. Nanti tinggal diketik saja ya di kolom komen sana ya. Jangan kirim WA, nanti kelamaan kita balasnya. Jadi kalau teman-teman mau bertanya, silakan saja langsung ketik di komen pertanyaannya apa kepada siapa gitu ya. Jadi nanti kita bisa bahas. Jadi kalau kita mengikuti IG Live ini, kita bisa langsung bertanya ya kepada pakar-pakar yang luar biasa. Dan hari ini ya kami mengundang seorang coach ya Tommy Watimena yang luar biasa. Wah, tepuk tangan dulu. Ya, karena ini teman-teman saya juga mau mengucapkan selamat ini kepada Coach Tommy yang baru mendapatkan penghargaan ya bulan lalu ya sebagai The Best CEO 2020. Wah, ini saya lihat ini penghargaannya, piagamnya, wah luar biasa, keren ya. Selamat dulu Coach Tommy ya. Ini Thank based you, thank on, you, thank you. ya ini based Pilihan on karyawan. employees choice ya. Oke, pilihan Iya, karyawan, iya, iya. survei dari SWA dan juga Dunamis ya.
Ini sebuah Iya, iya, lembaga yang iya. luar biasa gitu ya. Coach Tommy, wah luar Iya. biasa bangga ini sama Coach Tommy ini. Thank you, Ya thank you, karena thank you, thank you. ya kalau teman-teman tahu saya dengan Coach Tommy ini ya kita ini ada juga hubungan secara bisnis juga ya Coach Tommy ya. Iya, iya, long Iya, way. We long went way. all the way back. Iya, Dan luar akan biasa continue. ini. Akan Iya, continue iya, to iya. be Still so. Yeah. continue dan kita still Iya, grow gitu iya. ya. Mm, Ini saya iya. mendapat banyak dukungan juga ini dari Coach Tommy sehingga usaha kita juga bisa berkembang luar biasa. Bahkan kita expand juga sampai ke Kalimantan selama beberapa tahun ini ya. Dan saya ini bukan promosi gitu ya, tapi memang bagus sekali, luar biasa teman-teman ya. Karena ini Coach Tommy masuk di sebuah perusahaan, kita sebut saja ya bro ya, nggak apa-apa ya. Jadi Iya, Coach iya, Tommy sebut ini aja. di PT Sria Sewu Indonesia, betul ya? Soalnya dulu saya taunya dengan nama PT Sirat gitu kan ya. Sekarang ini ada transformasi yang Ya. luar biasa dari PT Sirat sekarang namanya menjadi PT Sria Sewu Indonesia. Ya, jadi saya sendiri kalau dengan PT Sirat sekarang dengan PT Sria ini sudah lebih dari 20 tahun, Bro. Hmm, Lebih dari 20 tahun kita sudah menjalin hubungan bisnis hubungan dan ya. dan saya melihat ini perkembangannya luar biasa. Ya, jadi saya ini sebagai customer juga, sebagai relasi, sebagai partner juga gitu ya, merasakan ini makin hari itu makin apa ya, luar biasa gitu, terutama dari segi mutu. Dari segi mutu kualitas barang luar biasa gitu ya. Karena ini teman-teman mesti tahu juga bahwa Coach Tommy ini adalah seorang CEO. Ya, CEO itu bukan Chief Executive Officer, tapi saya selalu ingat yang beliau katakan yaitu Chicken Executive Officer gitu ya. Jadi ini pegawainya banyak sekali nih, pegawainya jutaan gitu ya. Kalau orang pegawai biasa ribuan tuh udah banyak, ini pegawainya jutaan gitu karena Oh, ayam-ayamnya kan banyak ya dan bro ya. nggak boleh mati, dan nggak boleh Nah, nggak mati boleh mati, pegawainya. betul. Wah, luar biasa gitu ya. Saya sendiri mengakui Ya, kualitas produknya sangat bagus, sangat berkembang gitu ya. Ada mengandung apa itu ekstrak bromelin ya bro ya, ekstrak nanas iya. sehingga pertumbuhan ayam juga luar biasa. Ya saya sendiri ini bukan saya testimoni ya, tapi ini memang realita gitu. Saya melihat ini luar biasa, makanya malam hari ini kita undang beliau untuk bisa sharing bagaimana beliau bisa meningkat luar biasa gitu. Ya. Nah, ini Coach Tommy, kalau saya lihat di sini Coach Tommy ini kan saya pernah baca gitu ya sebuah artikel, mungkin boleh saya sampaikan ya kepada teman-teman di Boleh, sini, boleh. Coach. Ya, saya baca ini waktu dulu itu Coach Tommy kan apa ya istilahnya maaf ya mungkin agak malas belajar, Anak nakal. kemudian Ya, nah gitu ya nakal gitu ya. Seperti iya, saya dulu juga bro, saya dulu hobinya main iya, game. Waktu iya, SD saya main iya, game, bisa main game itu 12 jam, iya, 15 jam satu hari. Males iya, banget, nakal banget gitu ya. iya, Tapi setelah Coach Tommy mengalami perubahan ini, saya lihat di catatan saya ini kelas 2 SMA ya bro ya. iya, iya. Mulai bertransformasi gitu ya. Iya, Nah, mungkin boleh transformasi cerita. pertama dalam hidup. Nah, ini mungkin boleh Iya. cerita sedikit bro, sebelum kita nanti masuk ke topik kita Hmm. yang leadership in crisis ya. Mungkin boleh cerita sedikit bro, gimana transformasi awalnya gitu bro. Jadi saya itu lahir di Surabaya, tapi eh, orang tua saya pindah ke Jakarta dan di Surabaya saya lahir di kota kecil dan pada waktu zaman tahun 70-an, wah ketahuan dong umur berapa, era 70-an itu orang Surabaya itu keder lihat ke Iya, Jakarta. iya. Jadi takut ya kan kalau dari kota kecil ke Jakarta itu kayaknya kota metropolitan kosmopolitan yang luar biasa besarnya dan takut saya itu nakal kalau ikutan ke Jakarta juga. Hmm. Jadi pada waktu saya SD lulus SMP 1 ditaruh di Malang ya dengan harapan nggak nakal ya karena saya di Surabaya udah mulai nakal main-main terus cara pulang rumah dan sebagainya. Terus kemudian saya dititipkan di Malang dengan harapannya nggak nakal. Ternyata tambah nakal di Malang. Iya, iya, iya. Ditaruh di sekolah kalau mungkin orang Surabaya atau orang Malang tahu ada namanya Kolose Santo Yusuf. Itu Iya, ada Waing ya. asramanya SMA Waing itu sangat-sangat disiplin sekali. Pasturnya itu galak-galaknya minta ampun. Kalau kamu ketahuan nakal bisa ditempeleng langsung. Jadi sangat-sangat Wah. disiplin. Nah, saya pindah dari namanya Dena yang nggak terlalu disiplin, pindah ke sekolah yang sangat-sangat disiplin. Sehingga di tahun pertama saya tidak naik kelas.
Oh, sempat Kemudian tidak naik tahun kelas ya. kedua, iya, tahun kedua naik kelas dikeluarkan dari sekolah. Ya. Wih, sudah Dikeluarin naik dari kelas sekolah. dikeluarin ya. Iya, jadi terus kemudian saya dipindahin ke sekolah yang lebih nggak apa namanya yang katakan levelnya di bawah lah, di bawah Kolose Santo Yusuf. Di situ juga bergaul dengan anak-anak nakal, tapi kebetulan karena sesuatu sebab saya berhasil kembali ke SMA Kolose Santo Yusuf. Tapi nilai saya mulai dari SD sampai SMA kelas 2 itu selalu ranking paling bawah. Ya, Oh, ranking udah. paling bawah ya. Iya, 35. Saya masih nyimpen tuh hari rapotnya saya itu ranking. Kalau semua naik kelas itu selalu nanya, kamu ranking berapa nih? Ranking 1, ranking 2. Saya itu deg-degan, jangan-jangan nggak naik lagi nih, udah tambah tua aja, saya pikir gitu ya. Karena 35, 36. Jadi mulai dari 1 SD sampai SMA kelas 2, ranking saya itu 35 ke atas. Sampai SMA kelas 2, ya, ada dorongan dari luar, simple dorongannya, motivasinya simple, naksir ya, naksir temen yang juara 1. Nah, Oh, mana dia mau si goblok dan yang nggak pernah prestasi itu. oke, Jadi oke, oke. pertama kali ada motivasinya yang simple, ya nggak pikir mau jadi CEO dan sebagainya. Dari situ kemudian saya coba belajar, itu transformasi pertama. Saya coba belajar sampai jam 3 pagi. Bayangin kalau kamu kelas 1 sampai kelas SMA 2 nggak pernah belajar, gimana susahnya kan? Iya, Kecap, betul, betul, betul. nguber pelajaran yang ketinggalannya sangat luar biasa. Sampai jam 3 Iya, iya. belajar, teman saya yang geng yang bandel-bandel itu ngerokok di kamar kos saya tetap belajar semua. Saya belajar sampai kebablasan, sehingga pada waktu pembagian rapot semester 1, saya juara 1 di SMA 3. Wah, Kemudian di luar repeat di biasa, semester luar 2, biasa. saya tetap juara 1. Ya. Dan pada itu mulai berubah hidup saya. Dan pada waktu saya kalau jam 6 ya, kemudian saya kan tanya-tanya, kamu jawabannya apa, Har? Kamu bilang CB. Kok saya beda sendiri? Malah itu saya, waduh, ketakutan kan, jangan-jangan nilai saya jeblok. Kalau nilai saya jeblok, saya nggak bisa masuk ke universitas yang bagus kan. Pada waktu pembagian danam keluar, saya bukan hanya yang ranking 1 di sekolah saya ranking 3 di seluruh Jawa Timur. Saya punya ujian. Nah, dari situ saya Wih, luar merasa, biasa. ya kan. Nah, itu transformasi pertama, Han. Dari situ merasa sebetulnya kita itu bisa. Anything possible. If you Yes. put the heart, kalau ada yang tanya dapat nggak si pacar saya, nggak dapat juga sih, tapi nggak dapat juga yang saya taksir itu nggak dapat, tapi efek sampingannya saya bertransformasi. Kali itu adalah transformasi hidup saya pertama. Artinya kalau kita mau benar-benar dan willing to pay the price dan kita committed, kita bisa. Problemnya Yes. hari ini dalam leadership. Leadership itu adalah choice dan komitmennya. Banyak orang yang tertarik title-nya. Saya pengen jadi CEO, saya pengen jadi direktur, saya pengen jadi orang kaya. Tapi mereka nggak committed untuk membayar harganya. Ya kan? Sama seperti kalau semua orang pengen sehat. Bener kan? Tapi begitu jam 6 pagi, jalan pagi aja males bangun. Nah, tidak committed. So there is a deep. So leadership atau pertama adalah kemampuan kita untuk mengelit diri sendiri. Komitmen terhadap apa yang kita mauin dan make sure apa yang kita mau itu tercapai. Dan memastikan bahwa apa yang harus kita bayar, kita committed. Itu adalah first step yang saya belajar pada waktu SMA. The rest, you start be able to control yourself. Itu adalah pertama kali level dari leadership adalah self-awareness, kemampuan kita mengkontrol dan mengkomit apa yang kita mau. Itu ceritanya. Iya, iya. Wah, luar biasa Coach Tommy. Ini sangat menginspirasi. Jadi kalau boleh disimpulkan ini transformasi di awal waktu SMA itu karena senang dengan seseorang gitu ya. Iya. Jadi punya goal, punya tujuan gitu ya. Ya, meskipun tidak bisa bersama gitu, tapi paling enggak sudah mulai ngerti gitu ya, Bro ya. Sudah punya tujuan ya, dan istilahnya apa tadi, ada lead dari diri sendiri, self awareness gitu ya. Mulai sadar ya, dan mulai mau bertindak ya, berubah gitu ya.
Ya, dan luar biasanya Jadi ini saya dengar awal-awal, juga, ya, 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 silakan Coach. Ya, ya. Jadi awal-awal gini, pada waktu kita muda, Hat, kita itu butuh dorongan dari luar, Mm-mm. motivasi di-trigger dari luar, dari eksternal faktor. Orang tua kamu, ya kan ya, pacar kamu, Mm-mm, ya mm-mm, kan ya, saudara mm-mm. kamu, ya kan ya, bos kamu, Iya. itu di-trigger dari luar, didorong. Ibarat kita itu Mm-mm, mobil yang mogok, didorong dulu. Dan dalam mm-mm, konteks saya mm-mm, kan waktu itu motivasi saya simple, pengen punya pacar, ya kan ya. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Tapi dengan semakin Anda mature, semakin Anda dewasa, dorongan itu harus datang dari dalam, Dan. Ya, Dorongan itu harus datang dari dalam. Karena apa? Kalau kita didorong-dorong, masalahnya apabila yang dorong itu capek dan sudah putus asa, kita sudah kehilangan motivasi. Dan kita harus mampu self-driven, harus mendriving diri kita sendiri supaya kita mempunyai motivasi. Karena apa? Untuk menjadi seorang leader, kita nggak cuma harus bisa memotivasi diri kita, harus bisa memberikan energi dan memberikan yes. motivasi terhadap semua ya karyawan kita atau follower kita atau pengikut kita. Definisi leader Hmm. is very simple. You have concept, but people believe in your concept atau your vision, and people follow you. Ya. Oke, ini saya catat terus ini Coach Tommy yang dikatakan ini saya dari tadi catat terus ini saya. Saya catat terus teman-teman ya. Ya, karena gini kalau kita Ya. belajar, kita itu mendengar kita bisa menyerap 30%. Kalau kita mencatat paling tidak kita bisa menyerap 70%. Tapi supaya kita bisa menyerap dan menguasai 100%, kita harus mempraktekannya, ya. Setuju ya Coach Tommy ya? Setuju pasti. Ya. Iya. Jadi kita harus mempraktekannya. Ini saya catat terus ini yang Coach Tommy ngomong, saya catat terus ini luar biasa. Jadi yang pertama tadi harus ada dorongan ya dari diri sendiri ya, juga meskipun di awal itu dorongan dari luar, tapi nanti yang terpenting setelah kita makin mengerti, makin dewasa, itu harus aja juga Ya. dari dalam ya Coach Tommy ya. Ya, sehingga Yes. kita bisa berkembang ya. Ya, kita harus believe ya dengan yakin gitu ya kita mengerjakannya. Oke, luar biasa Coach Tommy. Nah, kemudian ini saya melihat juga ya, Coach Tommy setelah masa SMA, kemudian bisa berhasil juara 3 ya di Jawa Timur. Wah, luar biasa gitu ya, luar biasa ini. Iya. Ya. Soalnya tadi gini, Dari saya tadi pagi sempat posting saya punya IG Live bersama Coach Tommy ini, tiba-tiba ada beberapa orang tuh kenal sama Coach Tommy yang ada di Malang gitu. Wah, gitu Dan kaget memang gitu. ada Wah, Malang. dengan Coach Tommy gitu, ya. Iya, ada beberapa orang. Ada Iya. yang Pak Rudi kalau kenal ya, Pak Rudianto. Ada beberapa Iya. orang ini tahu gitu ya, Pak Agus. Kaget gitu ya. Luar Iya. biasa ini Coach Tommy ya. Oke, sebentar nih Coach Tommy, kita menyapa dulu teman-teman. Ini ada Pak Amin, Pak Amin Zarkasi ini teman kita. Tim saya tuh. Timnya luar biasa ya. Ada Tim Sakti, ini Pak Suwandi, ada teman-teman. Oke, luar biasa teman-teman ya. Oke, baik Coach Tommy, kita lanjutkan. Jadi setelah SMA, kemudian Coach Tommy mulai masuk ke kuliah ya, di luar negeri ya Coach Tommy ya, di Australia. Ya, jadi Ya. waktu itu saya sebetulnya dapat beasiswa dari Gajah Mada, tapi Sempat. bidangnya sosial politik karena saya rankingnya bagus, tanamnya bagus, saya dapat beasiswa dari UGM. Tapi Wah, luar jurusannya biasa. waktu itu sosial politik. Masalahnya orang minoritas seperti saya waktu zaman dulu itu nggak kepikir kan apa bisa berkarir di dunia politik ya kan ya. Dan memang saya nggak mempunyai keinginan atau jiwa untuk berpolitik. Jadi saya memutuskan untuk sekolah di luar negeri dan saya ambil jurusan marketing. Nah, Marketing. orang tua saya itu nggak ngerti. Orang tua saya itu nggak ngerti marketing itu apa. Dia bilang, papa saya bilang, nak, bahasa Jawanya itu dodolan aja sama sekolah tinggi-tinggi, jualan aja ngapain sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Jadi dulu konsep marketing itu nggak ada. Jadi waktu itu cuma ada 2, orang kebanyakan ngambil accounting, computer science, atau finance 3, itu yang paling populer. Saya ngambil marketing. Saya cuma 2 orang Indonesia waktu itu saya masih ingat ngambil subjek marketing, itu adalah ilmu yang baru di saat-saat itu dan pada waktu saya graduate kebetulan tahun 9 berapa ya diterima di perusahaan yang terkenal sebagai the biggest atau the best company marketing di Indonesia ya waktu Unilever Indonesia. Wow, di Unilever ya. Oke, luar biasa. Iya. Iya. Saya itu ada ceritanya.
Iya, iya, gimana Ada Coach Tommy? ceritanya, Silakan, Her. boleh Jadi, cerita. Ya, boleh jadi cerita. ada ceritanya. Jadi, karena orang tua saya pas-pasan, jadi saya itu di Australia kerja serabutan, ya, untuk membantu Hmm. biayain kehidupan saya sehari-hari dan sebagainya. Karena keuangan orang tua saya pas-pasan cuma bisa untuk bayar uang sekolah, jadi saya kerja macam-macam, mulai dari office boy, asisten koki, ya kan, jaga toko, Wow. jualan koran dan sebagainya. Untuk itu is a good lesson. Karena apa? Dipecat mendingan umur segitu, dari pecat nanti dipecat umur level yang tinggi. Jadi kita mengetahui Hmm. apa yang dari Hmm. kerja dari bawah. Dan anehnya, Her, pada waktu saya interview, jadi Unilever is a big company, multinational company, banyak orang yang pengen untuk bekerja di Unilever, dan satu posisi itu direbut dari 16.000 orang. Di putaran Wow. terakhir, nih Her, di Hmm. putaran Hmm. terakhir Hmm. udah mau masuk nih Her ya. Iya, Eh, iya. itu yang jadi lawannya satu saya dan MBA dari Amerika. Saya nggak punya MBA, saya BBA. BBA itu belum bisa apa-apa. Kalau MBA kan masih bego aja. Hmm. 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 Oh, lagi. Nah, Iya, iya. saya gelar saya cuma S1, lawan saya S2. Saya nggak tahu siapa itu. Dan di putaran Hmm. Hmm. terakhir, yang menyebabkan saya diterima lawan MBA ini adalah pertanyaannya adalah, can you cook? Bisa masak nggak? Wih, can you cook gitu ya? Iya, nah karena yang dicari adalah marketing di bagian divisi food. Nah, Oke, karena oke. saya kerja serabutan pernah jadi asisten chef dan koki di Hmm. Australia, saya Hmm. bilang saya bisa masak. Karena itu saya diterima. Jadi bukan gelar Wow. saya terakhir yang menentukan, Heeh. bukan Hmm. Hmm. bukan gelar saya yang menentukan terakhir itu antara, ya Hmm. kalau gelar udah pasti kalah kan, satu MBA, S2, satu saya Hmm. cuma S1. Tapi Hmm. Hmm. faktor informal saya yang menyebabkan. Dari situ saya belajar bahwa kita itu ya either be the best or be different. Oke, be the best or be different gitu ya, Coach ya. Different, iya. Oke, luar Ya. biasa. Wah, ini sangat menginspirasi ini, Coach. Saya sendiri jadi terinspirasi ini mendengar Coach gitu. Jadi, teman-teman bisa bayangkan Coach Tommy ini mulai dari level yang bisa dikatakan, maaf ya, bawah sekali gitu ya. Jadi mau Iya. gitu ya, sebagai OB, kemudian naik lagi ya, asisten chef, kemudian terus meningkat gitu ya, Coach ya. Oke, luar biasa, luar biasa. Sebenarnya Coach, saya sudah mendengar cerita Coach ini, dan saya juga ngomong ini sama anak saya. Karena Iya. sekarang anak saya juga sedang terdampar di Aussie sana, Coach. Iya. Anak saya di sana sudah 1 tahun lebih nggak pulang itu si Iya, Brian iya. itu. Iya. Jadi saya juga cerita sama Brian gitu ya, bagaimana saya kenal seorang ya, dan orang Hmm. ini luar biasa sekali mulai dari bawah ya, merintis pekerjaan dari bawah dan terus meningkat gitu loh, luar biasa Iya. gitu ya. Dan ini Iya. menginspirasi dia juga, Coach. Sampai anak saya Brian ini meskipun dia juga sekarang ya bersyukur ya sudah ada kerja di affiliate marketing, terus yang Very good, online very gitu good. ya. Dia Very juga good, mulai man. dari bawah, Coach. Dia juga Very mulai good. dari Uber gitu. Yes, Dari very Uber good. ngantar makanan itu gitu. Iya. Wah, Iya. saya juga pertama merasa, aduh gimana ya anak saya kok jadi nganter-nganter Uber kayak begini, tapi ya sudahlah nggak apa-apa gitu ya. Saya ya, juga bangga dengan dia gitu, Coach. Ya, apalagi Hmm. setelah saya ceritakan ini, anak saya juga terinspirasi, Coach, gitu. Itu Gitu. adalah karakter shaping, pembentukan karakter. Waktu saya di Unilever pun mulainya dari salesman, naik sepeda motor keliling berjualan di pasar-pasar becek, karena produk Unilever kan sangat-sangat level kelas bawah ya, pasar-pasar becek, kemudian toko-toko, warung-warung yang jual Pak Haji, engkok dan sebagainya, dan itu membuat kita itu mampu mengerti keadaan pasar ya, dan harus seorang leader bagus gini kan, pertanyaan paling basic, is it leader itu nature atau nurture? Ya kan? Kalau saya bilang 20% nature, 80 to 90% nurture. Dan dalam Iya, prosesnya iya. mulai dari bawah. Iya. Iya, iya. Wah, luar biasa ini, Coach. Sangat menginspirasi nih ya. Jadi untuk teman-teman, ini para milenial yang mendengarkan ini ya, atau melihat IG Live ini juga harus apa ya, harus semangat Iya. gitu ya, meskipun kerja dari bawah nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita kerja keras, kita jujur gitu ya, kemudian kita Iya. mengerjakan semua gitu ya, dengan baik gitu ya, dengan kapasitas kita ya. Yang penting kita terus meningkat gitu ya, Coach ya. Wah, luar biasa sekali Iya. Coach ini ya. Oke, teman-teman yang mau bertanya silakan ya. Yang mau bertanya kepada Coach Tommy atau saya boleh silakan diketik
Ya, nggak usah email. Kalau email terlalu lama, apalagi WA gitu ya. Langsung saja di komen. Apa sudah ada pertanyaan? Belum ya, Coach ya? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita lihat lagi kalau ada yang bertanya ya. Silakan ya teman-teman yang mau bertanya. Nanti akan kita respon. Oke, baik Coach. Jadi ini teman-teman melihat bagaimana perjuangan Coach Tommy ini dari bawah. Tadi cerita mulai dari SMA, kemudian dari kuliah gitu ya. Kemudian sampai ke perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Ke Unilever mulainya juga jadi dari sales gitu ya. Sampai terus meningkat gitu ya, dan ini kita mau belajar terus gitu ya tentang leadership gitu teman-teman, karena kita tahu bahwa sekarang ini kita masuk di era pandemi COVID gitu ya. Ini era yang tidak pernah kita pikirkan ya, bahkan terus terang selama setahun ini pun saya sudah jarang terbang gitu. Kalau dulu setiap minggu saya terbang ke sana ke sini, tapi sejak 1 tahun ini sangat-sangat berkurang gitu ya. Nah, jadi kita akan tanya ini kepada Coach Tommy, bagaimana leadership in crisis gitu. Ya sebenarnya mungkin bukan krisis ya Coach Tommy ya, tapi sudah resesi kita. Ya ini sudah recession ini ya, karena waduh pertumbuhan ekonominya turun luar biasa, sudah minus gitu ya selama 2 kuartal ini gitu. Kita nggak tahu yang berikut ini gimana. Ya, nah, mungkin Coach Tommy bisa berikan beberapa mungkin tips-tips gitu ya kepada teman-teman gitu tentang leadership in crisis gitu. Silakan, Coach Tommy. Iya. Yang paling utama adalah jangan nunggu krisis datang baru Anda react. Itu pelajaran nomor 1 leadership. Leadership is all about understanding the future dan anticipate. Dan kalau kita bilang krisis, sebetulnya tiap tahun ada krisis. Ya kan? Sebelum COVID katanya pemilu. Ya kan? Ingat nggak? Sebelum 2019 pemilu. Kacau negara kita, tembak-tembakan, demo, dan semua. Sekrisis. Kemudian 2020 ada krisis pandemi, mungkin bigger. Tapi prinsip yang paling mendasar adalah persiapan. Jadi kita harus punya, samalah seperti kita, badan kita sendiri ya. Kalau Anda sehat, ya, kalau kita sehat, ya sering olahraga, makan teratur, makan yang sehat, ya tidak ada problem, Anda tidak perlu takut. Paling kena OTG tanpa gejala, ya kan, nggak sampai kolaps. Tapi kalau Anda sudah tidak sehat, nah, kalau Anda tidak sehat, ya, plus kena COVID, pasti bisa parah, ya kan. Nah, bisnis itu sebetulnya seperti itu. Yang kolaps itu kebanyakan sudah tidak sehat. Yang kolaps, ya kan. Jadi tugas pertama leader adalah memastikan bahwa company itu even bertransformasi sebelum krisis itu datang. Jadi kalau di dalam konteks mungkin Harry udah tahu ya, Sirat sebelum saya masuk itu keadaannya kayak gimana. Jadi pada waktu saya take over company itu tahun 2017 itu Sirat itu rugi karena listed company. Anda bisa lihat financialnya performance kita karena it's not confidential, it's a public listed company. Jadi Sirat itu tahun 2017 itu kita rugi ratusan miliar ya, 300 something miliar gitu, hampir collapse ininya. Jadi pada waktu saya masuk itu 3 bulan itu dibilang sudah tidak mempunyai cash flow untuk bayar karyawan. Bayangin, saya belum masuk udah dibilang nggak ada cash flow untuk bayar gaji karyawan, sudah hampir collapse. Nah, tapi tetap saya masuk. Jadi 2018 kita berhasil turning around. 2018 kita sudah berhasil profit, ya. 2019 tambah growth lebih bagus lagi. Pada waktu masuk 2020 karena kita sudah persiapan itu, kita menjadi satu-satunya company yang positively revenue growth di semua poultry company yang listed. Ya, profitability pasti tergerus ya kan ya, karena penutupan banyak outlet-outlet. Tapi secara revenue kita tetap growth dan secara financial kita sehat, tidak ada PHK, tidak ada pemutusan hubungan kerja, THR dibayarkan, gaji tetap naikkan, malah kita kasih bonus karyawan kita. Jadi engagementnya sangat strong. Dan yang paling luar biasa. Luar biasa. Dan saya mungkin dipilih oleh employee saya, devoted, karena mereka yang mencalonkan. Makanya yang Harry bilang bahwa saya devoted sebagai the best CEO, bukan saya mencalonkan, tapi saya dicalonkan oleh para karyawan saya, dan karena itu adalah pilihan karyawan, devoted oleh karyawannya. Saya dan di-assess oleh SWOT dan organisasi dinamis. Karena apa? Dalam waktu krisis itu tidak hanya kita mampu menjalankan bisnis dengan baik, tapi karyawan kita yang kena COVID cuma 14 orang sepanjang tahun itu. Jadi cuma 0,5%. Itu pun menurut saya terlalu banyak, karena pada waktu mulanya saya
canangkan adalah the only acceptable target yang kita bisa terima adalah zero, ya kan? Masa kalau kita punya keluarga, kamu mau targetin yang kena berapa persen? Kan nggak mungkin kan, Her? Ya kan? Jadi kita mau Betul. kan nggak mungkin kan? Harus zero, Ya harus kan? zero. Harus The zero. only acceptable target adalah zero, bener kan? Zero, betul. Ya kan? Betul. Ya, makanya dan kebetulan karena kita bergerak di bidang unggas, kita mengerti konsep yang namanya biosecurity, benar kan, Her, ya? Tadi itu kita terapkan tidak hanya di kandang-kandang ayam, di kantor-kantor kita, di pabrik-pabrik kita, dan itu sekarang kita extend sampai ke rumah-rumahnya mereka, kita audit dan sebagainya. Dari pencapaian kita yang tahun 2020 adalah holistik, artinya nggak cuma sukses secara finansial, tetapi sukses secara kesejahteraan karyawan. Gaji dibayarkan, PHK tetap kita hiring tanpa PHK, THR, bonus tetap. Dan yang paling penting tidak ada korban. Ya hanya tidak ada korban, malah kecil ininya yang kena dari COVID. Tapi tahun ini belakangan ini sudah lumayan parah. Jadi kalau tahun lalu cuma 14, Januari aja saya kena 12. Tapi tetap kita pertahankan secara presentasi. Nah, kuncinya apa? Kuncinya di dalam krisis kita fokus what really matters to the company. Gini, jadi what really matters cuma dua, ya, adalah karyawan, ya, karyawan nomor satu, kedua adalah consumer atau customer kita, ya, fokusnya kedua, karyawan, consumer sama customer kita. Jadi pada waktu krisis kita harus fokus yang namanya Pareto, semuanya kita Paretoin, artinya apa? Dari customer kita adalah 20%, termasuk kamu, adalah customer yang penting, menyumbang ke 80% kontribusi. Yang kita mau build long-term relationship kita fokuskan. Ya kan? Dan karyawan-karyawan kita juga kita pastikan bahwa yang di dalam lini paling depan, operasional mulai dari jualan sampai nagih, mulai dari bikin sampai ngater, kita pastikan keselamatannya mereka. Dipastikan dilengkapi vitamin C dan sebagainya. Sehingga tidak terjadi disruptif. Dan itu dilakukan secara repetitif, secara operasional, dan leadership harus present. Jadi nggak boleh kita delegasi. Di dalam krisis kita harus visible. Jadi saya nge-lead pada waktu awal-awal krisis COVID, itu tiap hari kita punya namanya krisis management meeting hampir tiap hari. Sekarang pun masih ada seminggu 2 kali. Dan kita treat level itu treatmentnya sama. Bila sampai terjadi sesuatu, kita semua react dan overreacting. Jadi mereka tahu sense of crisis-nya itu. Dan jadi satu adalah fokus, ya, fokus dalam arti kita memastikan beberapa priority, fewer, bigger, and better, ya. Di dalam itu artinya di dalam operational maupun karyawan maupun customer yang mana kita fokuskan dan seluruh effort kita push ke situ. Jadi sebetulnya nggak kompleks karena banyak orang krisis banyak to do so many things. Harusnya malah kebalik. Kalau dalam krisis kita harus melakukan malah sedikit mungkin, sefokus mungkin. Kalau bisa 1, 2, 3. Even Steve Jobs bilang, even Apple, the great company, dia bilang cuma bisa bikin satu produk yang instantly great product. Jadi dia sangat fokus orangnya, ya. Kemudian as a leadership, you have to be present. Ya, jadi kalau saya bilang di dalam krisis itu sebetulnya yang cocok itu adalah benevolent detector. Artinya apa? Sangat otoratif, tapi kita fair. Kalau boleh saya kasih contohkan tipe seperti Lee Kuan Yew dan sebagainya. Dan kalau kamu lihat di dalam krisis COVID ini, Anda lihat negara-negara yang terlalu demokratis, ya, itu tidak mampu mengkontrol, ya, jumlah pandemi maupun jumlah yang infected dibanding negara yang kepemimpinannya saya bilang agak otoratif. Karena di dalam krisis kita butuh decisive kepemimpinan. Nggak boleh kita terlalu banyak rembukan, ya kan ya. Ketiga, mesti semuanya unified. Di dalam yang tadi berapa priority itu di unified leadersnya, key leadersnya mesti yakin dan percaya bahwa ini yang akan kita lakukan. Nggak boleh mensana and corpore sano, satu ke sana, satu ke sono. Ya harus bersatu sebenarnya. Iya. Dan dari situ selalu kita lakukan reject and reject. Jadi reject and reject itu simple. Jadi apa yang diomong di atas, kalau saya bikin BOD meeting, di bawah harus dicek. Benar kejadian nggak? Apa yang kita omongkan
Kita jangan percaya akan terjadi, kita cek di level operasional kejadian atau enggak. Dan yang paling penting terakhir adalah komunikasi balik ke kita. Jadi saya siapkan WA, langsung orang bisa kontak ke saya, yang punya grup-grup, saya ada di situ, saya dengerin percakapan karyawan saya, percakapan customer kita semuanya. Jadi kita bisa react, dan semua yang sifatnya birokratis kita harus babatin. Dari situ, kemudian dari situ kita menyebabkan yang fokus kita adalah ke dalam, Her. Biasanya gini ya, ibarat kalau saya kapal ya, dalam krisis, biasanya kan orang takut lihat badai yang tinggi dan menakutkan itu, badai pandemi. Ibarat kita itu kapal kecil menghadapi badai pandemi. Kalau kita lihat badai pandeminya, kita pasti ketakutan dan merasa kita helpless. Tapi apa yang bisa kita fokuskan adalah yang kita bisa kerjakan di dalam kapal itu. Meskipun cuma ngelapin lantai, geladak, betulin baut, itu yang kita fokuskan. Dan itu yang kita kerjakan. Di dalam konteks semua bekerja sama itu terjadi yang namanya percaya diri. Bahwa kita mampu melintasi badai. Karena apa? There is a feeling of sense in control. Ya, kalau Anda melihat badainya, Anda merasa not in control. Tapi kalau kita melihat apa yang kita bisa kerjakan, hal kecil yang kita bisa kerjakan, kita feel in control. Dan pada waktu kita bekerja bersama-sama, kita united, align, itu kapal kita jadi teguh, mantap, berlayar di dalam badai. Dan itu yang kita lakukan di dalam masa tahun 2020, sehingga Ceria nggak hanya cuma survive, tapi kita thriving di dalam badai itu. Ya. Dan saya ini melihat juga ini sahamnya naik ya bro ya. Iya, pada waktu April itu sempat turun 700 karena pikir bakal kolaps kan. Jadi sahamnya turun dari sebulan naik 80%. Jadi kalau orang beli sahamnya Ceria pada waktu April krisis itu dalam sebulan returnnya 80%. Iya, tembus itu angka 1000 itu saya lihat ya. Tertinggi sepanjang sejarah. Wah, itu luar biasa. Tertinggi sepanjang sejarah, Pak. Malah pada waktu krisis. Jadi krisis itu melahirkan, jadi jangan salah ya, krisis itu melahirkan opportunity dan melahirkan karakter-karakter yang hebat. Kalau kita lihat ya, di dalam Perang Dunia Kedua banyaklah karakter-karakter hebat. Bung Karno, ya kan ya, Lee Kuan Yew, Churchill, itu lahir di dalam krisis. Karena krisis itu yang men-challenge kita punya personality dan karakter kan. Ya. Betul. Dan banyak company yang lahir di dalam krisis, company-company yang hebat. Udah banyak pertanyaan tuh kayaknya. Iya, betul. Iya, ini banyak pertanyaan ini kita bahas ya beberapa ya Coach ya. Jadi ini yang banyak yang kasih jempol-jempol ini. Terima kasih teman-teman yang kasih jempol. Saya nggak bisa sebutkan kasih jempol karena jempolnya banyak sekali. Tapi ini ada beberapa pertanyaan. Kita langsung saja Coach ya. Ini dari Lo Sanjaya. Lo Sanjaya ini murid saya, kembar ini. Dia ini si kembar ada di Jakarta sekarang, luar biasa dia ini. Satu alma mater juga dengan bro ini. Lulusan Waing. Iya. Ini ranking juga luar biasa. Oke, ini Jakarta. Oke, ini tanya ini bro. Bagaimana kiat untuk berani melangkah memulai usaha sendiri? Mungkin boleh di ini, bro. Think big, start small, move fast. Untuk mulai usaha think big, start small, and move besok. Hari ini sebetulnya semua sarana itu sangat mudah untuk berwira swasta. Karena digital, ya kan ya. Misal gini, what you need adalah idea dan keberanian dan komitmen. Karena hari ini semuanya sudah tersedia sarananya. Anda nggak perlu punya pabrik hari ini. Karena Anda bisa cari pabrik yang mau membuat produk dan ide Anda. Kapasitas hari ini banyak. Benar kan? Kapasitas. Jadi saya banyak coach anak-anak muda, mereka maju mundur. What you need adalah keberanian dan ide. Ya modal nggak perlu banyak-banyak. Coba hari ini punya ide, kemudian bikin prototipe, misalnya punya ide tentang bikin tas. Ke pabrik tas, bikin desain, dan kemudian jual di internet, di marketplace, di IG, di Facebook. Sudah selesai, jadi. What's stopping you? Correct? Yes. What's stopping you? Ya, dari situ Anda belajar proses pembuatannya, ide, marketing, ya kan ya, kemudian branding dan sebagainya. Anda belajar dengan modal yang sangat kecil. Jadi hari ini saya rasa
tidak ada yang kalau zaman saya dulu mungkin agak susah, mesti punya pabrik, kemudian kalau beriklan di TV mahal sekali. Hari ini banyak saya menjumpai anak muda yang umurnya belum sampai 30, omsetnya sudah miliaran. Saya coach banyak anak-anak muda yang omsetnya yang Anda punya cuma ide, keberanian, dan komitmen untuk mengeksekusi ide Anda. So what you stopping me? Nggak ada hari ini. Ya. Ya, Bagaimana ya. mendapatkan Oke, ide? luar biasa. Kalau nggak punya ide, jiplak dulu. Jiplak dulu, nggak masalah. There is nothing original di dalam dunia bisnis. Iya, iya. Istilahnya ATM ya bro ya, amati tiru modifikasi gitu ya. Correct. Ya, kalau nggak Ya. berani Dan yang modal paling 5 juta penting, pun. iya betul. Yang paling penting kita coba gitu bro ya. Tadi kalau saya nangkep dari bro bilang Iya. ya. Jadi Iya. coba aja ya kita berusaha gitu ya. Oke. Latihan. Nah ini Latihan. untuk latihan. Oke, betul sekali. Apalagi sekarang di era online ya bro ya, di era digital Iya. seperti Iya. ini banyak sekali peluang-peluang gitu. Iya. Ya, saya sendiri pun juga terus belajar ini di affiliate marketing, Iya. digital marketing gitu ya, bersama dengan Iya. anak saya. Sudah setahun ini, anak saya ada di Australia, saya ada di Indonesia. Kita connect hampir tiap hari gitu ya, ngurusin marketing Iya. juga bro, digital marketing gitu. Kita ada produk Iya. marketing, ada produk kesehatan dan macam-macam gitu ya. Dan itu Iya. bisa gitu, ya. Nah ini perkembangan ini yang teman-teman harus tahu. Yang penting kita mau terus belajar dan berusaha gitu ya, Coach ya. Oke, nah ini Correct. ngomong-ngomong ini teman-teman, saya teringat untuk teman-teman yang mau belajar gitu ya tentang bisnis di internet gitu ya. Nah ini kebetulan hari Sabtu ini, jadi Sabtu tanggal 20 Maret ini jam 10 pagi ya kita ada webinar gitu. Boleh saya sampaikan dulu ya, Coach Tommy ya, nggak apa-apa ya? Silakan. Oke, jadi tanggal 20 Maret hari Sabtu ini jam 10 pagi WIB kita ada webinar bersama dengan Pak Haryanto Kandani. Ya, kalau teman-teman tahu Pak Haryanto Kandani ini merupakan achievement motivator nomor 1 di Indonesia. Jadi kalau teman-teman sering lihat Indonesian Idol, X Factor, dan lain-lain ya, grup RCTI, MNC, dan yang lain ini di-coach oleh beliau gitu. Ya, jadi beliau akan hadir di webinar kami tanggal 20 Maret hari Sabtu jam 10 pagi. Nah, untuk teman-teman yang mau nanti gampang sekali, ya teman-teman bisa masuk ke bio link saya, di IG ya, di link bio saya, maksudnya di link bio saya di IG, teman-teman bisa nanti klik di sana. Ya, itu ada bit.ly/sukses dahsyat. Jadi teman-teman bisa juga buka nanti di di teman-teman punya browser gitu ya, bit.ly/sukses dahsyat ya. Jadi bit.ly/sukses dahsyat. Ya nanti teman-teman bisa mendaftar di sana ya, nanti akan kita belajar di sana bagaimana cara kita mulai bisnis di internet. Bahkan orang awam, orang gaptek, bahkan pebisnis konvensional pun juga bisa. Ya, nah nanti teman-teman bisa masuk ke link bio saya, kemudian daftar dan nanti bisa ikuti webinarnya. Ya, oke. Ini banyak sekali. Terima kasih untuk teman-teman yang kasih jempol sama kasih apa ini? Wah, ini yang tangan gini ya. Oke, terima kasih. Terima Sarah kasih. Pramita ya itu. Iya, Sarah Pramita ini kalau boleh ada di IGTV mungkin bisa membantu yang sinyal terputus-putus. Oh iya, betul. Jadi ini nanti kita, ini sudah kita rekam. Nanti teman-teman yang mau reply ya, IG Live ini nanti bisa lihat di IG Live saya, nanti bisa replay gitu ya, sehingga bisa belajar lagi. Ya, oke, baik. Coach Tommy, ini saya mencatat beberapa hal yang luar biasa. Jadi bagaimana kita di masa krisis ini atau masa resesi ini kita harus pahami, understanding, and anticipate gitu ya, Coach Tommy ya. Kita harus mengantisipasi, kita harus mempersiapkan diri, dan fokusnya ini yang luar biasa, Coach Tommy, saya juga belajar ada 2, Coach Tommy, yaitu pertama fokus kepada karyawan. Jadi karyawan ini harus kerja dengan nyaman, dengan aman, dengan selamat gitu, Coach Tommy ya. Jangan sampai karyawannya sakit semua, stres nanti kita ya. Betul, gitu ya. Jadi ini karyawan penting sekali, dan yang berikutnya fokus kita yang kedua adalah customer. Jadi pelanggan kita, ya kita survei, kita sering tanya jawab sama mereka, kita mengetahui kebutuhan mereka seperti apa. Ya, dan yang penting juga ini saya catat yaitu bagaimana kita bisa hadir atau kita bisa present diri kita kepada tim kita. Gitu. Mungkin tidak bisa setiap hari kita tampil langsung di depan mereka kelihatan secara fisik, tapi di zaman online ini paling tidak kita bisa memanfaatkan ya, bro,
Tadi Iya, Coach Tommy iya, menyampaikan tentang apa bisa langsung kontak Coach Tommy lewat WA gitu ya. Kemudian iya, mungkin iya, juga Zoom gitu ya Coach Tommy ya. iya, Pokoknya jangan iya. sampai kita nggak ketemu gitu ya, tapi kita harus tahu kebutuhan mereka apa, masalahnya apa, dan kita cari solusi. Ya, begitu Coach Tommy ya, kalau saya boleh ringkas Iya, dari yang Coach iya. Tommy sampaikan tadi ya. Oke, oke, oke. Baik, silakan Coach Tommy kalau mau melanjutkan, silakan. Ya. Apa Atau ya? teman-teman yang Jadi mau ada pertanyaan, yang ya, teman-teman yang mau ada pertanyaan boleh juga ya, silakan. Ini luar biasa ya. Coach Tommy, ini ada apa kita dengan pertanyaan dulu kita jawab boleh Coach Tommy ya? Nanti boleh. sambil kita nanti kembali lagi ya. Oke, jadi ini dari siapa ini? Umuri Fresh ya. Nah, ini Pak Tommy izin bertanya. Cerita sedikit dong tentang Smart Poultry. Oke. Nah, boleh, boleh. Jadi Silakan Coach Tommy. saya cerita ya. Jadi di dalam proses saya betulin digital digital transformation. COVID mengakselerasi. Jadi sebetulnya kita sudah ngomongin digital transformasi kan udah tahun kapan ya kan udah 5 tahun dulu kan. Tapi sedikit company yang melakukan digital transformasi. Dan kebetulan kita perusahaan kita banyak melakukan digital transformasi sebelum COVID. Salah satunya adalah kita bikin konsep yang namanya smart farm dengan memakai IoT. Jadi simpelnya gini ya. Problem yang diutama hari ini di para farming kita adalah metodologi para petani kita adalah sangat tradisional dan tidak konsisten dan tidak structure. Jadi setiap farming itu punya metode yang sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Padahal secara saintifik itu bisa distandarisasi, benar kan ya? Ya kan? Ilmunya kan itu Ya, aja. Ya. betul. Jadi Betul. ya. Jadi kalau anda nggak tahu tentang cara menjadi peternak ayam, sebetulnya simple. Beli anak ayam yang kuning itu, beli pakan 2,5 kilo, 30 hari Anda besarin secepat mungkin, segendut mungkin, jangan sampai mati. Nah itu rumusnya. Di dalam proses pembesaran itu, pastikan mereka happy dengan temperatur yang nyaman. Nah, temperatur yang nyaman dengan space yang cukup luas dan sebagainya, air minum dan sebagainya. Dan itu, walaupun kelihatannya simple, itu tiap hari berbeda-beda. Karena temperatur kita naik turun, humidity kita naik turun. Dan itu solusinya secara teknologi simple, dipasang sensor-sensor. Jadi smart farm itu dipasang sensor itu mengenerate data secara real time. Sehingga memberitahu baik para petani maupun otomatisasi terhadap kipas. Jadi kalau humidity-nya segini, temperatur segini, kipasnya akan adjust supaya keadaan di kandang itu bahagia dan nyaman terus. Kalau dia nyaman, ayamnya makan terus. Kalau kepanasan dia minum, nggak jadi daging. Ya kan? Kalau kedinginan dia juga ngumpul jadi satu, nggak jadi daging juga. Jadi kita harus memaintain ini. Dan di dalam smart poultry itu, data-datanya itu, yang tadi di-generate oleh sensor-sensor itu, memberikan instruksi atau prediksi terhadap para farming. Jadi sangat preskriptif artinya. Jadi nggak perlu mikir lagi. Kalau dulu kan mikir, ya. Sekarang tinggal kasih data. Oh kalau temperatur kayak begini, apa yang harus saya lakukan? Sehingga produktivitas meningkat secara dahsyat. Kalau kita di dalam konteks farming kita kan ngomongin indeks prestasi ya, hari IP. IP itu kayak summa cum laude atau apa namanya ya kan lulus ujian dan sebagainya. Iya. Nah, beda satu IP itu indeks prestasinya itu lumayan di dalam konteks perekonomian. Dan ini yang kita develop dan kita kerjasama dengan beberapa company, Excel, Telkom, termasuk universitas khas dari Netherlands dan analitik dari Belanda juga untuk memastikan bahwa prediction atau data-data yang kita berikan kepada para petani itu korek. Nantinya kita pinjamkan alat ini for free terhadap semua pelanggan karena kita ingin membantu para peternak Indonesia itu untuk meningkatkan produktivitas kita yang hampir dibilang itu nggak bagus produktivitasnya. Kita pinjamkan secara free, data-datanya kita kasih selama mereka udah pasti membeli pakan saya dong ya kan ya, tapi tidak kita kasih penambahan harga. Itu in nutshell, secara simpel itu konsep smart poultry seperti itu. Yang kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah kita bikin konsep blockchain di kita punya rumah potong ayam. Blockchain halal. Blockchain itu kan adalah teknologi yang kalau Anda mengerti blockchain simpelnya gini, semua data yang dilakukan itu disimpan di dalam open ledger
dan bisa dibaca dan dibuka oleh publik. Jadi secara transparan. Ya, jadi kalau Anda pengen tahu mengenai bukan cuma buat kripto, tapi teknologinya itu artinya bisa dipakai untuk mendigitalisasi suatu proses. Jadi kalau ingin tahu ayamnya datang dari mana bisa sebetulnya. Cuma orang Indonesia nggak peduli ayamnya datang dari mana, itu nggak peduli. Kalau mungkin di luar negeri peduli kan, sapi dari mana, ayam dari mana. Indonesia nggak peduli. Tapi yang peduli adalah halal. Apakah benar? Ya, proses halal itu dilakukan sesuai dengan akidah agamanya mereka. Saya bukan Muslim, tapi saya belajar mengenai proses halal. Kalau proses halal itu sesungguhnya adalah proses kesehatan. Karena mungkin di zaman dulu Nabi pemotongannya nggak benar dan sebagainya. Jadilah dibikin proses halal. Sebetulnya proses itu adalah proses kesehatan. Tapi apakah kalau apabila satu perusahaan menerima sertifikat MUI, apakah dia memastikan bahwa setiap proses itu dilakukan secara sesuai dengan akidah halal? Belum tentu kan. Kadang hari ini halal, besok halal. Tapi orang sudah mendapatkan sertifikat MUI. Kalau kita blockchain kan, itu setiap prosesnya jadi transparan. Mulai ayam datang, kemudian pada waktu dipotong, ayam yang belum mati, itu semuanya tercatat oleh dan kita kerjasama dengan McDonald di 50 outletnya dia, dan konsumen bisa melihat bahwa setiap ayam yang datang dari kita itu bisa di tracing all the way di dalam proses konsep. This is the first time di dalam Asia yang punya blockchain halal itu cuma saya doang konteks blockchain halal. Nah, itu menjadi diferensiasi kita. Sehingga pada pandemi itu kita punya diferensiasi, punya value added yang kita tawarkan ke termasuk yang pakan yang kamu bilang itu enzim bromelain itu konsep in the nutshell. Tapi itu kita lakukan ya, tadi poin saya tadi itu kita lakukan sebelum pandemi. Ya, jadi nggak tunggu pandemi kita gedebak-gedebuk digital transformasi. Itu maksud saya tadi, ya kan? Iya. Itu. Wah, luar biasa Coach Tommy ini ya. Dengan ini saya juga jadi tambah semangat ini pelihara ayam. Ini soalnya beberapa ini teman-teman dari poultry ini ya, dari Unggas, ada yang dari Jawa, ada juga yang dari Kalimantan ini. Bahkan sampai dari Kalimantan yang paling ujung ini, Coach Tommy. Dari teman-teman ini. Oke, berikutnya kita ada menjawab lagi ya, Coach Tommy ya. Dari Pak Andi Hakim Jodi. Nah ini, Pak izin bertanya, saya tertarik di mana karyawan dan klien adalah hal penting. Jadi karyawan dan customer gitu ya adalah hal penting. Nah, adakah pengalaman yang bisa di-share, terutama saat pandemi kemarin ini, karena dua-duanya di saat bersamaan perlu sangat cermat. Gitu. Nah, ini mungkin, ini Pak, ini Coach Tommy, mungkin beliau bertanya, bagaimana ini antara karyawan dan klien atau customer ini kita harus lebih mendahulukan yang mana, ya? Atau bagaimana ini, menurut Coach Tommy? Ya. Pertama karyawan dulu, Pak. Jawabannya clear saya. Ya kan ya, karyawan kita protect dulu, ya? Karyawan dulu. Iya. Karena kalau karyawan merasa safe, ya, merasa terprotect, company melindungi, dia akan men-taking care customer saya. Jadi kalau saya men-taking care karyawan saya akan men-taking care customer saya. Tapi banyak orang yang, customer dulu, karyawan dikorbankan. Ya kan ya. Di dalam konteks itu, tetap aja mereka berjualan dengan alat-alat APD dan semua kita kasih vitamin dan memastikan kesehatannya dan sebagainya. Kita melakukan rutin check up, swab dan antigen, kemudian rapid dan sebagainya. Waktu itu kan rapid belum ada antigen. Jadi simple Pak. Jadi dan pembahasan di level BOD sampai tukang kebun sakit pun saya bahas sampai dan mereka tahu, ya kan, yang mereka tahu dan kemudian kita ngelakuin audit. Awal-awalnya kan susah orang Indonesia diatur kan, ya kan ya. Kasih audit ya, saya kalau nggak membandel, nggak pakai masker, mendingan you keluar aja karena membahayakan karyawan yang lain. Yang lainnya. Ya, kan? Ya, jadi kita tegas tadi bilang, kalau Anda nggak bisa disiplin, tinggal pilih, ya, mau keluar atau mau terus, karena Anda membahayakan seluruh karyawan. Itu kita lakukan secara disiplin dan kita audit setiap minggu. Kalau di dalam, sampai auditnya di bawah 80, berarti satu site itu risk terekspos untuk COVID. Kepala pabriknya harus bertanggung jawab kepada saya menjelaskan kenapa dia 80. Dan saya tuntut minggu depannya harus 100. Dan sepanjang 4 bulan yang belakangan kita udah 100 terus. Dan kemudian ke Januari kita itu mendapat banyak kasus
ternyata di kantor, di pabrik aman, tapi kenanya di rumah. Nah, Hmm. kita ajarin mereka audit cara melakukan yang namanya biosecurity di rumah sesuai dengan Hmm. ilmu kita punya biosecurity. Dari awalnya 70, sekarang naik 96. Langsung turun ininya, case-nya. Langsung turun. Case-nya, Pertama ya. Januari kan kita kaget, wih kok 14? Sepanjang tahun cuma 12, ini tahu-tahu 14. Ternyata banyak Hmm. kenanya di luar. Nah, itu contoh yang kita lakukan di karyawan kita. Jadi Iya, iya. tidak membedakan level, semua keselamatan bersama, dan saya bilang the only acceptable target adalah zero. Nah, di dalam konteks itu, kita pastikan kita pilih setiap, karena customer kita nggak semua levelnya sama. Ada customer yang strategic customer, ya. Kebetulan kan tadi Harry bilang bahwa kita bermain kualitas ya, kita nggak main harga. Ya, kita nggak main harga. Problemnya dengan bisnis yang positioningnya di main harga, dia dapat customer yang murahan juga. Mohon maaf ya, yang murahan juga karena dia kepepet, marginnya kepepet karena dia main harga. Jadi ada apa-apa kabur, nggak punya loyalitas. Tapi kalau kita main kualitas, yang datang juga customer yang mencari kualitas, yang sifatnya lebih long run. Dan itu kita jaga, dan itu kita pilih. Kita create customer kita 1, 2, 3. Ya, yang 3 kita korbankan. Kasarnya gini, mendingan saya jualan 50, tapi saya bisa nagih 50. Daripada saya jualan 100, tapi saya bisa nagih cuma 50. Nanti bisa bangkrut di dalam krisis, karena cash is very important, terutama di dunia peternakan ya, Dan ya. Jadi kita pilah-pilah. Jadi kita pilah-pilah customer kita. Di mana kita pengen membantu atau bekerja sama secara long run, itu yang kita fokuskan. Yang customer nggak prioritas, ya kita let go, mohon maaf. Ya, kalau Bapak nggak mau ya nggak apa-apa. Ini masalah difficult time. Nah, itu ya, di dalam prosesnya itu kita mendapatkan justru customer. Interestingly, pada waktu kita pilih-pilih gitu, justru yang datang ke customer kita adalah customer yang berkualitas dan lebih sifatnya bisnis kita jauh lebih solid. Gitu. Iya, iya. Dan Wah, resource luar kita biasa, luar biasa. kita fokuskan ke customer seperti itu. Jatuh pada waktu omset, karena dulu biasanya dapat omset segini, tapi cash flow saya strong, survive. Jadi kita dulu proyeksi kalau krisis ini sampai berkepanjangan, pertanyaannya seberapa lama Seria itu bisa bertahan, nggak bangkrut kan? Ya kan ya. Saya waktu itu saya proyeksikan 3 tahun. Kalau ini berkepanjangan dengan keadaan yang parah seperti April, saya bisa bertahan 3 tahun. Karena dengan sistem itu. Jadi semuanya semangat. Jadi kita bisa survive. Gitu. Itu Iya, iya. Itu Her. Wah, luar biasa nih Coach Tommy ya. Ini Pak Andi Hakim Jody tadi ini maaf karena kepotong ya teksnya. Ya, tapi tadi sudah dijelaskan ya sama Coach Tommy ini ya. Luar biasa sekali. Wah, nggak kerasa nih Coach Tommy, sudah hampir 1 jam kita ini ya. Oke, Coach Tommy mungkin bisa memberikan tips-tips untuk bagaimana ini teman-teman yang kerja gitu ya. Kemudian beberapa ini saya lihat juga ada beberapa pengusaha gitu ya. Karyawan juga atau juga milenial ini. Saya lihat banyak milenial juga di sini. Mungkin bisa memberikan tips ini, Coach Tommy, tentang bagaimana kita di era pandemi ini, ya, karena kita lihat ini sudah angka yang kena COVID ini makin menurun. Sehari sudah, sehari sudah 4-5 ribu gitu. Sudah banyak yang divaksin juga. Termasuk saya sendiri sudah divaksin. Gitu. Nanti hari Sabtu ini yang kedua saya divaksinnya gitu ya. Oh, udah, ya kan ya. Iya. Karena sudah nggak tahan. Jadi gini, mungkin Coach Tommy bisa ini memberikan tips gitu Coach Tommy ya untuk ke depan ini bagaimana gini. Mungkin Coach Tommy bisa kasih sharing gimana ya. Silakan Coach Tommy. Jadi pertama lupakan era sebelum COVID, ya kan ya. Jadi kalau ada harapannya bakal kembali ke zaman dulu, forget it, ya. Kita akan memasuki yang namanya new normal, yang disebut new normal. Artinya apa? Ya dunia sudah berubah dengan ini kan kejadian luar biasa. Jadi kejadian luar biasa sifatnya global. Seperti Perang Dunia Kedua. Pada waktu kejadian yang luar biasa menimpa kita, itu akan mereshuffle industri. Jadi lupakan, balik lagi ke era zaman dulu. Apa era kemudian yang di depan itu? Satu, ya kan ya. Pertama adalah digitalisasi, sudah pasti. Semakin lama semakin penting. Kalau Anda nggak embrace digitalisasi, semakin lama semakin obsolete. Ya, semakin kedua, ya kan ya.
Kedua, bisnis yang di kemudian hari akan menjadi semakin lama semakin penting adalah bukan aset base. Jadi sorry, bagi para pengusaha yang masih bercita-cita punya pabrik banyak, ya, punya aset di mana-mana, forget it. Sekarang itu yang bisnis yang akan datang adalah idea based, technology based, knowledge based, intellectual based. Itu makanya saya bentuk smart farm karena sudah nggak zamannya punya banyak farm, ya. Tapi saya punya sistem. Makanya hari ini kalau zaman era saya kita kan diajarin thinking outside the box ya, Her ya. Sekarang motonya adalah thinking without box. How to think without box. Jadi sudah tidak pakai kotak lagi ya. Iya, karena apa? Karena bisnis sekarang gitu. Udah nggak ada, karena kita sudah tidak terdefine lagi. Kayak misalnya contohnya udah banyak kan, Gojek itu adalah perusahaan transportasi yang terbesar tanpa mempunyai aset. Netflix adalah perusahaan sinema terbesar tanpa punya sinema. Airbnb perusahaan akomodasi tanpa punya hotel satupun. Iya kan ya? Jadi kita harus berpikir non asset based. Jadi yang tadi yang saya bilang without box, ya kan ya. Kemudian era kompetisi itu juga sudah mulai usang. Yang terjadi adalah kolaborasi, ekosistem. Ya, ekosistem satu dengan yang lain itu mengkomplement satu dengan yang lain. Ya, kemudian yang tadi saya bilang product oriented itu juga sudah berubah menjadi yang namanya branding dan experience oriented. Jadi punya produk kalau nggak bisa bikin brand, nggak bisa bikin experience-nya bagus, tidak bisa jual. Malah sekarang ini kita bergerak namanya community based marketing. Artinya apa? Punya komunitas. Siapa yang punya komunitas akan lebih kuat. Karena kalau saya dengan Eri satu community, kan mendingan beli sama dengan saya. Walaupun beda-beda dikit, tapi kita satu komunitas. Nah, community based marketing akan seperti itu. Yang kemudian yang terakhir, workforce yang akan masuk di dalam dunia kita itu adalah anak-anak milenial. Jadi sebagian besar karyawan kita akan kemasukan oleh para milenial ini, dan para milenial ini proses berpikirnya berbeda dengan bos berikutnya. Kalau kita, saya nggak tahu Heri, kalau saya kan X generation, ya kan ya, lahir antara sebelumnya adalah baby boomer, ya. Kalau kita kan punya 3 generasi, ayah kita mungkin kita baby boomer adalah orang yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Jadi gayanya itu sangat militeristik, ya kan ya, komando. Karena habis setelah Perang Dunia II, habis perang, gaya biasanya sangat karismatik, sangat disiplin, sangat keras. Jurus bisnisnya adalah hidup atau mati, market share, perang, bunuh kompetitor. Itu adalah konsep baby boomer. Ya kan ya. Kalau sekarang nggak tertarik, sedangkan konsep milenial adalah proses oriented. Dan we work hard, we play hard, party hard. Jadi boleh having fun, tapi kamu kerja keras dulu. Kalau anak milenial, mereka tidak proses oriented, mereka ada impact oriented. Dan mereka bukan aset accumulator, mereka adalah experience accumulator. Jadi kalau zaman saya suka punya tanah, punya toko, punya rumah, punya ruko, dan sebagainya. Anak-anak milenial itu nggak suka punya itu. Mereka lebih suka jalan-jalan, keluar negeri, nikmatin makan, dan sebagainya. Lebih experience based society. Ya kan. Jadi kalau generasi saya adalah monetary, oriented, ya artinya diukur kesuksesan saya diukur dengan banyaknya aset yang saya punya, ya. Kalau milenial adalah passion based generation, artinya bagaimana dia ya mengekspresikan dia punya passion, makan, jalan-jalan, hobi dan sebagainya. Nanti generation Z adalah purposeful generation. Jadi punya bisnis yang punya purpose. Lebih satu lagi, tapi kita ngomongin di belakang lagi. Dan setiap bisnis akan mengikuti generasi ini. Jadi kalau Anda nggak align dengan generasi berikutnya, Anda akan semakin lama bisnisnya akan merasa tidak relevan dan hidup makin susah. Nah, ini makanya sebelum itu terlambat, krisis itu make yourself a crisis, bikin perusahaan Anda itu agile, fleksibel, dengan punya banyak aset, ya kan, sehingga movingnya sangat cepat, ya, dan mengikuti generasi-generasi yang berikutnya, ya, dan ya itu poin saya untuk menghadapi krisis. Karena kalau enggak nanti krisisnya Anda sendirian yang krisis perusahaan Anda. Iya, betul. Nanti krisisnya ya kan? Sudah berlalu, kita yang kena sendiri. Iya. Nanti lihat masalahnya di kita. Jualan tambah,
Kok jualan lama-lama tambah susah ya? Ya Iya, iya, pasti, iya. karena Anda nggak align dengan market yang shifting dan reshuffle tadi. Pasti hidup Anda akan susah. Tapi kalau Anda align, kayaknya enak banget hidup Anda. Di mana-mana dicari. Gitu. Iya, iya, betul, betul, Coach. Oke, jadi kesimpulannya kalau tadi saya catat ini ada 3, Coach. Yang pertama kita bukan hanya ini ya, tapi harus knowledge ya dan teknologi ya, Iya, Coach ya. Jadi harus terus belajar. Yang pertama tipsnya. Yang kedua harus bukan collaboration, aset. harus kolaborasi ya. Yes. Ya, Kolaborasi kerjasama dengan yang lain. Ya, termasuk saya ya. dan Coach juga kolaborasi nih. Kita kerjasama ini ya untuk Iya, farm-farm hatchery iya. berikutnya. Ngomong-ngomong Coach, hatchery berikutnya akan jadi ini. Mungkin 4-5 bulan lagi. Amin. Nggak Oke, ada semua, ya. nggak ada semua saya punya. Poinnya kan kayak gitu kan. Kan Harry bisa Iya, bantu betul. saya, ya kan ya. Betul, Ya sama-sama poinnya Pak. adalah Kita nggak sama-sama. harus kita semua punya. Era semuanya punya itu sudah over. Kita bisa Betul, betul. kolaborasi. Lebih Collaboration, cepat betul. growing-nya. Iya, Betul, lebih cepat. betul, Coach. Luar biasa. Iya. Dan yang ketiga ini bagaimana kita bisa memberi impact terutama para milenial gitu ya, Coach ya. Iya, Yang tips iya. ketiga tadi. Oke, ini sebentar Coach ada dari Pak Hakim Joni. Thanks Pak penjelasannya. Intinya bagaimanapun tetap fokus menyelesaikan satu persatu challenge. Iya, betul Pak Andi ya. Jadi tadi kalau dari Coach Tommy sampaikan karyawan dulu, kemudian customer gitu. Ya Coach ya. Oke, one by one. Mungkin ini yang, aduh ini banyak sekali ini pertanyaan. Mungkin satu lagi yang terakhir boleh ya Coach Tommy ya? Satu lagi ya, Boleh. nggak apa-apa Coach Tommy ya? Sudah lewat 1 Ya, jam ini. 2 lagi Kita juga nggak ekstra apa-apa. lah ya. Udah, 2 ya. nggak apa-apa ya? Oke, ekstra. 2 Ini nggak apa-apa. Pak, maaf, izin bertanya gitu. Maaf sebelumnya ini keluar dari konteks sedikit. Apakah pemilik usaha punya sense cara membedakan mana karyawan yang cari muka atau tidak? Apalagi owner hanya lihat data, tapi tidak tur. Tidak tur ini, oh maksudnya tidak turun lapangan gitu. Data dicuri karyawan lain, bagaimana cara menyikapinya gitu. Ya, tadi udah jelas kan jawabannya ya, turun lapangan. Ya, turun lapangan dan lihat langsung gitu ya. Iya, jawabannya gitu. Jawabannya Betul, itu. betul. Turun Manajemen lapangan, by lihat walking langsung. around. Iya. Manajemen memang by dalam walking pandemi around ini jadi kita jalan-jalan. terbatas. Ya. Iya, oke, masa pandemi ini terbatas. Tapi in general, ya seorang leader itu tidak boleh duduk di ivory tower, di tower yang tinggi, di office yang bagus dan besar dan mewah, ya kan, sehingga dia nyaman nggak pernah. Karena apa? Problem terbesar dari seorang leader, semakin besar company-nya, semakin sukses dia, semakin dia jauh dari kenyataan. Karena akan dikelilingin oleh yes man, orang-orang yes man, ya kan ya, yang cuma mensupply informasi-informasi yang keadaannya baik tentang perusahaannya dia, padahal tidak tahu kalau di bawahnya keropos. Kalau dia tidak mempunyai sense atau tidak bisa merasakan pulse, nadi dari dia punya perusahaan, karyawannya, penyakit kayak tadi saya bilang, penyakit yang kecil lama-lama menjadi besar dan kronis. Pada saat dia sadar, udah terlambat. Iya. Oke, luar biasa Coach. Yang penting kita turun ke bawah, kita cek gitu ya. Kalau tambahan cara saya akan kalau tanya tidak hanya tanya satu orang, tapi tanya kiri, tanya kanan gitu ya. Ini kalau saya seperti gitu. Jadi turun lapangan juga tanya kiri, tanya kanan gitu ya. Jadi leader juga harus turun lapangan gitu ya, nggak bisa hanya duduk-duduk aja gitu. Oke, baik. Piramidnya dibalik. Iya. Gimana Coach? Sorry, silakan. Piramidnya dibalik. Jadi kalau dulu piramid CEO di atas, sekarang CEO paling di bawah. Jadi CEO membantu bawahannya, bawahannya membantu bawahannya, bawahannya membantu bawahannya, sehingga ujung-ujungnya kita membantu customer. And the best organization adalah pressure-nya bukan dari CEO-nya, tapi dari customer-nya. Dari customer. Ya? Pressure-nya dari customer-nya. Kalau sudah itu semuanya men-serving customer-nya, sebetulnya CEO-nya nggak ngapa-ngapain, cuma ngitung duit doang. Iya. Wah, ini luar biasa sekali Coach ini ya. Jadi teman-teman, kita ini ada yang sampai bilang, wah kuliah malam ini. Thanks Coach Tommy ya. Oke, jadi teman-teman ini luar biasa sekali. Kita hari ini belajar banyak dari Coach Tommy. Ini kalau saya bilang ilmunya daging semua gitu ya. Jadi banyak sekali yang tadi kita sampaikan. Nanti teman-teman kalau mau pelajari bisa diulang lagi reply di live IG saya ini. Ya, untuk kita belajar gitu ya. Kalau saya banyak ini, catatan saya sampai 2 lembar ini, Coach. Saya banyak, saya ini mencatat, saya mengamati, saya melihat gini ya. Jadi kita terus belajar, teman-teman, ya. Karena di era sekarang ini kita harus terus belajar. Kalau istilah saya asah kapak gitu ya.
Jadi kalau kita kerjanya 7 jam, 8 jam, asa kapaknya paling tidak 1 jam. Ya, jadi kita mempertajam kapak kita ya sehingga nanti bisa nebang pohon gitu. Kalau ada masalah pun kita bisa atasi ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Coach Tommy, nggak terasa ini sudah 1 jam lebih. Maaf agak sedikit overtime, rencananya 1 jam tapi lebih ya. Oke. Tapi ini saya sendiri terinspirasi jadi semangat gitu Coach Tommy ya. Saya berharap juga teman-teman yang menyaksikan IG Live ini juga bisa mendapatkan semangat, inspirasi, motivasi, dan yang paling penting teman-teman harus mempraktekannya. Ya, setuju ya Coach Tommy ya? Oke, terima kasih. Ini banyak sekali yang kasih jempol ya, banyak sekali yang kasih apresiasi kepada kami. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Terima kasih ya, mohon semuanya. Maaf, ya, mohon maaf kalau di live IG ini ada beberapa hal yang kurang berkenan, mungkin dari kata-kata kami, mungkin dari sinyal wifi atau sinyal internet yang kurang oke gitu ya, tapi kami sudah berusaha yang terbaik. Ya, kita akan belajar lagi di waktu-waktu yang akan datang. Nanti kita akan undang lagi Coach Tommy, boleh ya Coach Tommy ya? Kita belajar hal yang lain lagi ya, boleh ya? Gitu. Karena gini Coach Tommy, saya itu senang sekali sharing gitu Coach Tommy. Ya, saya itu senang sekali sharing. Nice. Kalau dulu saya itu hampir setiap minggu Coach Tommy, ya ini cerita sedikit, saya itu hampir setiap minggu tuh dulu keliling kota-kota Coach Tommy. Saya keliling Indonesia itu sudah lebih dari 70 kota, hampir 80 kota saya hitung. Selama sekitar 10 tahun gitu. Jadi tiap minggu tuh paling nggak saya 4 sesi, 5 sesi, sampai 6 sesi gitu. Luar biasa, beberapa ini yang datang ini banyak juga murid-murid saya ini ya. Nah, itu karena senang gitu ya. Ini apa ya, kita itu sharing, kita juga belajar, kita ngajar, wah malah kita bisa dapat banyak ini ilmu gitu. Ya, jadi apalagi ilmu-ilmu luar biasa dari Coach Tommy ini ya tentang leadership in crisis, kita berharap krisis atau resesi ini segera berakhir. Ya, karena ini saya lihat juga vaksinnya berhasil, COVID-nya sudah mulai teratasi. Jadi setelah ini kita yakin ini akan mulai ini, Coach Tommy, mulai progres gitu, akan booming sebentar lagi ini. Ya, siap-siap teman-teman. Makanya harus dari sekarang kita Lebaran siapkan kali diri ini bagus. Ya, betul. Kita harus siapkan mindset kita dulu, siapkan diri kita, ya kita kerja gitu ya, kerja, harus semangat teman-teman semua ya. Yang penting teman-teman sehat semua gitu ya. Oke, thank you sekali lagi Coach Tommy, terima kasih. Terima kasih, Selamat malam semuanya. Teman-teman semua ya. Nanti sampai di minggu depan, minggu depan rencana kita akan IG Live hari Rabu. Jadi bukan hari Kamis tapi hari Rabu. Ya, minggu depan kita akan kedatangan seorang mentor saya juga yang luar biasa. Kita akan belajar tentang digital marketing gitu. Ya, tentang online bisnis gitu ya. Karena tadi Coach Tommy juga bilang bahwa sekarang eranya bukan hanya era aset gitu Coach Tommy ya, bukan hanya rumah atau mobil atau apa, tapi digital gitu ya. Nah, kita akan belajar tentang digital, tentang online marketing, ya, ini akan menambah wawasan kita gitu ya, sehingga kita bisa menjadi, ini saya lihat banyak milenial yang luar biasa nantinya ya, yang akan membangun Indonesia jadi lebih maju, lebih luar biasa lagi ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih Coach Tommy, tetap sehat, tetap semangat, tetap luar biasa. Ya, kita berharap bisa segera ketemu Coach Tommy ya. Oke. Amin. Ketemunya sering di WA, kontak-kontak gitu ya. Kami berharap habis ini Thank bisa. You, ya. Thank you semuanya diundang. Thank you, ya, terima kasih luar biasa. Terima kasih luar biasa. God bless you. Bless you.